Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah piket hari ini? Sudah. Oke, coba Bagas dicek dulu bajunya sudah dirapikan atau belum? Oh, sudah. Yang lain? Sudah rapi? Sudah sarapan tadi? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Ketua kelasnya siapa? Jovan. Oke, Jovan silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kembali bersiapkan sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Setelah berdoa, ya kita absen dulu. Apakah teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini ya? Oke, Ibu absen mulai dari nomor absen yang pertama. Ahmad Michael Rafael. Hadir. Alfiano Dwi. Hadir. Amelda. Ahmad Hafif Mauludin. Ahmad Erik. Azza Ayu Febriana. Intan Ma'rufah. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi beriman kepada qadha dan qadar, nah Bu Fikri mau tanya lagi. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Masih ingat? Masih. Belajar apa? Pintar, akikah dan juga kurban. Ada yang itu akikah? Angkat tangan. Saya. Oke, apa? Akikoh adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi. Oke, pintar. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa itu kurban? Oke, apa kurban? Oke, pintar. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, berarti sudah paham ya materi sebelumnya ya? Sudah paham. Hari ini kita belajar apa berarti? Beriman kepada qadha dan qadar. Sudah belajar di rumah? Belum, ada yang sudah dan juga ada yang belum. Kita pelajari bersama hari ini materi tentang qadha dan juga qadar. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Bu Fikri harap kalian mampu memahami pengertian qadha dan qadar serta hal-hal yang dapat meneguhkan iman sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada qadha dan qadar serta meyakini segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Nah, Ibu Fikri punya beberapa pertanyaan ya yang bisa menjawab. Nah, nanti diungkapkan pendapatnya. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Apa sih iman itu? Percaya, Bu. Percaya. Ada lagi jawaban yang lain? Iman dalam hati. Iman itu ada di dalam hati ya. Jadi iman itu adalah sebuah kepercayaan. Iman itu adalah dasar keislaman seseorang. Jadi semakin kuat iman seseorang, semakin ia mampu untuk menghadapi ujian. Yang kedua, apakah kamu pernah mendengar kata tentang qadha dan qadar? Ada yang pernah dengar?
jadi ini sudah atas kehendak dari Allah. Yang ketiga sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesulitan agar iman kita tetap kuat? Apa? Berdoa, sabar, Meminta pertolongan. meminta pertolongan kepada Allah. Nah, sebenarnya ini hubungannya juga erat dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu beriman kepada qada dan pertolongan kepada Allah. Ya, jadi ketika kita menimpa musibah, yang kita lakukan pertama sebagai manusia biasa adalah bersabar, berdoa, bertawakal, dan lain. Oke, selanjutnya, anak-anak, ibu punya asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal kalian sebelum kita mempelajari beriman kepada qada dan qadar. Ibu sudah menyiapkan 2 buah pertanyaan, jadi silakan ditulis di kertas jawabannya. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang qada? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang qadar? Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Oke anak-anak, karena asesmen diagnostik sudah terkumpul semuanya, kita ice breathing dulu ya, biar lebih fresh, oke? Oke, silakan berdiri nak. Masih ingat toko PAI yang biasanya kita lakukan? Masih. Nah, ada yang mau memimpin atau berdiri saja? Berdiri saja, oke. Tapu PAI. Pendidikan agama fondasi hidupku. Al-Quran pedomanku. Iman dalam hatiku. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita mengamati dulu video inspiratif berikut. Nah, nanti silakan diamati, silakan ditonton dan juga dipahami maknanya, ya. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Susah. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok ngomong gitu? Ini kesel. Belajar dari rumah. Kapan belajarnya? Pas Musa nangis dan kecewa. Kalau Musa langsung ke ini. Terus sekarang gak ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima. Kaki Musa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa terima Musa dengan ikhlas, berarti Musa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Musa. Harusnya lebih bersyukur ya. Makasih ya Musa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Biar nggak kesel lagi kan? Kayak gitu. Sekarang tolong ambilin Musa minum dong. Oke anak-anak, setelah kita mengamati video tadi, video inspiratif tadi, Bu Fikri ada pertanyaan untuk diskusi kelas, semuanya bisa berpendapat, semuanya bisa menjawab ya. Mengapa sih kita harus tetap beriman kepada Allah meskipun Allah memberikan kita cobaan berupa kegagalan?
Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kenapa? Karena Allah sayang kita. Karena Allah sayang kita. Jawaban yang lain? Supaya kita beriman. Supaya kita beriman. Jawaban yang lain? Karena takdir, Bu. Takdir. Ada lagi? Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Nah, anak-anak, dalam hidup kegagalan itu memang bagian dari takdir Allah. Itu sebagai bentuk ujian Allah kepada hambanya, sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada hambanya. Supaya apa? Supaya kita tetap beriman, supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa bersabar, tetap berusaha dan berdoa. Nah, itu bentuk setelah itu karena Allah sayang kita. Sebenarnya anak-anak ya, dalam hidup kegagalan itu memang bentuk ujian dari Allah. Kuncinya kita harus tetap bersabar dan juga bertawakal ya. Oke. Selanjutnya nah, setelah ini Ibu Fikri akan membentuk kelompok sesuai asesmen diagnostik yang sudah kalian kumpulkan tadi ya. Jadi nanti Bu Fikri akan membentuk menjadi 4 kelompok ya. Nah, adapun problem yang harus kalian diskusikan, problem yang harus kalian cari solusinya, yang pertama adalah bagaimana makna qadha dan qadar dalam kejadian tersebut menurut perspektif tokoh. Tokoh yang dimaksud adalah dalam video inspirasi tadi ya. Yaitu siapa? Musa dan Clara. Yang kedua, problem yang kedua, apa sikap yang seharusnya diambil tokoh tersebut agar imannya tetap kuat, imannya tetap teguh. Yang ketiga, problem yang ketiga, dalil Al-Quran atau hadis mana yang dapat meneguhkan iman tokoh tersebut dalam menghadapi ujian. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Setelah itu dikerjakan ini, nanti yang sudah selesai dipresentasikan ke depan. Anak-anak ya, untuk bahan diskusi kalian Ibu sudah menyiapkan buku teks PAI. Nah, kalian bisa mencari informasi atau data untuk bahan diskusi kalian di buku teks PAI. Yang kedua adalah media pembelajaran interaktif. Nanti linknya Ibu share di grup kelas, silakan diakses. Nah, seperti yang tertera pada layar di depan. Nah, di media interaktif ini kalian bisa mencari informasi atau data tentang qadha dan juga qadar. Ada materi secara konseptual, ada beberapa dalil, ada juga pendapat para tokoh-tokoh tentang qadha dan qadar. Bisa dicari di situ. Oke. Yang ketiga, Ibu juga sudah menyiapkan Al-Quran dan terjemah. Jadi kalian bisa mencari dalilnya di Al-Quran dan terjemah tersebut. Ya. Jadi diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, waktunya untuk presentasi. Kelompok yang sudah siap silakan maju ke depan. Kelompoknya yang rendah maju. Qadha adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah. Bagi orang beriman, qadha dan qadar adalah ketetapan yang harus diterima dengan syukur tawakal, dan ujian dipandang sebagai bentuk kasih sayang. Terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yang sudah siap, silakan maju ke depan. Pujian atau cobaan sebagai penghapus dosa. Adapun hadisnya, tidaklah seorang ditimpa kelelahan atau penyakit, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena semua kelompok sudah presentasi ke depan, dari yang sudah dipaparkan teman-teman kalian tadi, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya? Untuk mengukur seberapa paham kalian atas materi yang sudah kita pelajari, silakan dibuka HP-nya. Tadi Bu Fikri sudah nge-share link di grup kelas. Nah, kita ke asesmen formatif ya. Nah, di situ ada yang namanya LKPD dalam bentuk puzzle teka-teki. Sudah diakses? Sebentar. LKPD ya. Di menu LKPD ada yang namanya puzzle teka-teki. Silakan diakses, ada 5 soal dan silakan dikerjakan. Kita tempat tolong menuliskan Baik anak-anak, dari serangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini pada materi kodok dan kodar, ternyata banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk bekal kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Sofia. Apa Sofia kesimpulannya? Oke. Oke, kalau dalilnya kan tadi banyak ya. Salah satunya terdapat di mana? Al-Furqan ayat kedua. Oke, Quran surat Al-Furqan ayat 2. Nah, beriman kepada qada dan qadar mengajarkan kita bahwa yang terjadi semuanya di dunia ini atas kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari ya, ini berarti bahwa kegagalan seperti tidak lulus ujian, tidak mendapatkan pekerjaan, atau bahkan masalah pribadi itu adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditetapkan. Oke, sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah macam-macam dari takdir. Silakan dipelajari dulu di rumah. Nanti kita pelajari bersama pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Fikri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.